أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Adik-adikku semua yang semoga dirahmati Allah, pertama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, dan juga inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengkaji, kita dapat belajar ilmu pendidikan agama Islam lagi dengan tanpa ada suatu halangan apapun. Maka dari itu, kebaikan ini marilah kita ikrarkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Binjang amin, Allahumma amin. Adik-adikku semua yang semoga dirahmati Allah, saya di sini mendapatkan tema yaitu Babu Ar-Rayyan, atau pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Berbicara tentang surga, tentu surga itu menjadi tujuan akhir daripada apa yang kita inginkan di dunia. Saya mau berangkat dari sebuah ayat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, di situ ada kata ibadah. Ibadah itu pengertiannya sangat luas, adik-adikku semua. Ada yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik itu yang berupa perkataan ataupun yang berupa perbuatan. Jadi apapun yang dicintai Allah, yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu bisa dikatakan sebagai ibadah. Contohnya yang tidak berupa ibadah maghdoh. Kalau ibadah maghdoh atau ibadah yang wajib, tentu kalian semua sudah tahu ya. Contohnya adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Tetapi ibadah-ibadah yang di luar itu, di luar yang maghdoh itu sangat luas. Contohnya kita menyingkirkan kerikil di jalan, itu namanya juga ibadah, karena di situ mengandung kemanfaatan, dan Allah pun insya Allah akan suka, karena dengan kita menyingkirkan kerikil di jalan, berarti kita bisa menyelamatkan orang yang akan jatuh atau terpleset karena batu tersebut. Itulah sedikit gambaran tentang ibadah ya. Saya akan menyampaikan bahwa ibadah itu pengertiannya sangat luas, jangan dipersempit. Ya, sholat juga ibadah, haji, zakat juga ibadah, puasa Ramadan juga ibadah. Tetapi masih banyak sekali ibadah-ibadah di luar yang ibadah wajib. Kembali ke tema, yaitu mengenai Ar-Rayyan, atau jalur khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Puasa pun di sini adalah tidak hanya puasa Ramadan atau puasa yang wajib ya. Di sini dijelaskan siapa yang akan mendapatkan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan adalah orang-orang yang rajin
melaksanakan puasa, tidak hanya puasa Ramadan ya, tetapi puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, terus puasa puasa pada bulan Zulhijjah dan lain sebagainya. Terus puasa apa kira-kira? Puasa apa Mas? Puasa Daud. Terus puasa yang sunnah, puasa Arafah, dan masih banyak lagi ya. Jadi semua itu harus kita laksanakan, belajar dari sedikit demi sedikit. Terus pintu Ar-Rayyan itu artinya bagaimana? Nah, di sini disebutkan bahwa Ar-Rayyan itu berasal dari kata arri, yang artinya atau maksudnya adalah kata kerja wazan dari fiil dari kata arri, yang maksudnya adalah nama salah satu pintu di surga yang hanya dikhususkan untuk orang yang berpuasa yang dapat memasukinya. Jadi kalau bukan orang yang rajin berpuasa, berarti tidak bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Ada sebuah hadis dari hadatsana Ibrahim Ibnul Mundir qala hadatsani Ma'nun qala hadatsani Malik an Ibni Syihabin an Humaidin Ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin fal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum, yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan dari harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abdullah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan. Maka barang siapa dari kalangan ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Dan barang siapa dari kalangan ahlul jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa di kalangan ahli siyam, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa dari kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, demi bapak dan ibuku sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, jika seseorang dipanggil di antara pintu-pintu yang ada, itu sebuah kepastian. Namun apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari semua pintu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Jadi yang saya tekankan di sini adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya itu sudah ada pintunya masing-masing. Yang sholat sudah ada pintunya, pintu sholat, pintu surga khusus bagi orang-orang yang sholat. Yang ahli sedekah juga sudah ada yang pintu khusus untuk orang-orang yang ahli sedekah. Dan di sini adalah yang siyam, ahlus siyam itu juga sudah ada pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Jadi maka dari itu marilah adik-adikku semua dan saya pribadi juga mengajak kepada diri saya pribadi untuk
selalu meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang. Yang diperintahkan Allah itu yang pokok ya sholat, puasa, zakat, haji ya. Kalau yang di luar itu juga banyak sekali ya. Kita hidup di dunia ini sangat mudah. Yang penting adalah tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Kalau kita bisa menjauhi atau tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, mungkin itu keutamaan puasa sangat banyak ya. Keutamaan puasa dari segi kedokteran, dari segi kesehatan kita itu ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita berpuasa itu berarti tubuh kita atau pencernaan kita itu lagi dibersihkan karena ada sinar yang langsung masuk ke dalam tubuh kita tanpa ada halangan apapun. Kalau di hari-hari biasa bukan puasa Ramadan itu di dalam perut kita atau pencernaan kita itu banyak sekali kotoran-kotoran karena makanan kita. Tetapi ketika puasa makanan kita kosong. Ketika siang hari, ketika terik-teriknya siang atau sinar matahari, maka dengan itu sinar dari matahari tersebut langsung masuk ke dalam tubuh kita dan membersihkan apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu dari segi kedokteran, atau bisa juga bahwa puasa itu menyehatkan. Menurut saya puasa itu menyehatkan, tidak membuat sakit. Kalau ada yang mengatakan puasa kok membuat sakit, itu karena tidak beriman ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, marilah kita senantiasa berhati-hati ataupun kita selalu senantiasa meningkatkan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adik-adikku semua yang semoga dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.